Ya, kembali lagi di Indonesia Berlebaran, kita akan kembali memantau ya, suasana di Istana Negara, di mana sudah ada sejumlah tamu yang sudah hadir nih. Tadi sempat ada Raffi Ahmad, sudah tiba juga bersalaman dengan Prabowo Subianto, dan saat ini ada tokoh lainnya juga yang sudah tiba. Sambil kita berbincang juga ya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini kan masalah dari keutamaan tadi ya, untuk open house dan juga bersilaturahmi. Nah, ada yang dilarang nggak sih kalau selama Lebaran ini? Saya penasaran, kalau kita berziarah ke kuburan itu fadilahnya seperti apa? Iya, kalau di tanah Betawi itu biasanya Mas Izul hari kedua. Jadi sekarang ini kan hari pertama, besok itu disebutnya hari kubur. Tapi di sebagian Jawa itu, masuk Yogyakarta, hari pertama ini setelah mereka sholat id, maka mereka ziarah ke kuburan. Hal yang sangat mulia, sangat dianjurkan. Namun ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan cuma disunahkan kepada yang laki-laki saja. Jadi wanita itu jangan diziarah kubur. Bahkan dengan tegas ada yang mengatakan haram. Tapi ada ulama yang sedikit moderat. Oh, nggak apa-apa. Ilatnya itu wanita diharamkan ziarah kubur karena apa? Emosional, baperan. Jangan sampai baca surat Yasin yang ngomong lagi sama almarhum suaminya. Dia curhat, dia nangis di situ. Itulah yang diharamkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putranya Sayyidina Qasim wafat, di pinggir pusara Sayyidina Qasim Rasulullah menangis. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Anda ini menangis karena tidak ridho dengan ketentuan Allah dengan wafatnya anak baginda, atau terlalu sayang dengan anak baginda? Apa jawaban Nabi Muhammad? Air mata ini air mata kasih sayang. Yang diharamkan tuh niyaha, meronta-ronta. Yang diharamkan tuh teriak-teriak, robek-robek dan sebagainya. Dia masuk kategori orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Jadi kalau nangis yang wajar, hal yang sangat lumrah, tidak mengapa. Sampai-sampai di kampung saya itu ada yang sedikit harus diluruskan, Mbak Gita, Mas Izul. Bini mati nih, istri wafat nih. Yeah. Atau sebaliknya, suami wafat, istri mencium suaminya. Katanya jangan dicium. Oh, itu nggak boleh Pak Ustadz? Dengerin dulu, kan lagi jelasin ini. Dengerin dulu. Kata si orang lah di situ ya, jangan dicium, jangan. Sebab almarhum ini udah punya wudu. Kalau dicium sama suami atau istrinya, batal wudunya. Ini harus diluruskan. Perkara batal, perkara sah, al-ahkam asyariyah, itu bagi orang yang mukallaf. Islam balik berakal. Dalam tanda kutip, dia masih hidup. Ketika sudah wafat, maka tidak ada lagi hukum yang namanya batal, yang namanya sah dan sebagainya. Tapi kalau suaminya mencium istrinya yang sudah wafat, suaminya punya wudu, suaminya yang batal wudunya. Jadi almarhumah itu terus saja prosesi menguburkan, mensolatkan, menguburkan, dilanjut nggak usah diwuduin lagi. Yang kedua, boleh cium ya, tapi jangan sampai air mata netes nanti ke mukanya. Ntar almarhum diazab. Itu kan tidak ada penjelasan sama sekali. Sekalipun doif sama sekali. Yang diharamkan tuh meronta-ronta, niyahah, teriak-teriak. Nah itu tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oke. Nah itu menjadi informasi yang baru tentunya yang harus mungkin didengarkan untuk mungkin para pemirsa intinya juga. Kalau berziarah ketika Idul Fitri itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Gitu ya. Namun Kita akan harus jaga adab-adabnya. Baik. Kita akan kembali ke Istana Negara. Di depan Istana Negara sudah ada rekan kami Syahda Yustiza di sana siap melaporkan bagaimana suasana kerumunan masyarakat yang sudah mengantri masuk ya. Kalau tadi ada yang diwawancara juga katanya dia sudah 30 tahun di luar negeri, kali ini dia mau bertemu dengan di Houston tadi ya. Iya. Nah ini siapa saja nih suasana di sana ya. Nah Syahda silakan.
Baik, selamat pagi Hijul, Agita dan juga pemirsa. Masih di situasi terkini bagaimana kami memantau kerumunan di mana masyarakat yang sangat antusias untuk mengikuti open house di Istana Merdeka hingga sekarang di pukul 9.48 waktu Indonesia Barat. Masih terlihat antrian yang cukup panjang di sini di mana masyarakat memang masih rela untuk mengantri, menanti agar bisa masuk ke dalam dan juga bertemu sekaligus bersapa halal bihalal bersama dengan Bapak Presiden atau Bapak Prabowo Subianto. Dan memang kalau kami bicara soal agenda, ini sejatinya dimulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan juga nantinya untuk proses open house akan berlangsung sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami juga mendapatkan informasi bahwasannya untuk jumlah masyarakat yang mengikuti open house ini sejatinya dibatasi dulu 1.000. Namun apabila nantinya antusiasme masyarakat ini meningkat dan juga banyak, sehingga situasi nantinya akan disesuaikan supaya juga masyarakat umum yang lebih luas ini juga bisa masuk, bisa turut mengikuti prosesi open house dan juga halal bihalal di dalam. Dan memang hingga saat ini Hijul serta pemirsa, bahwasanya kalau tadi saya sempat pantau di laman YouTube bagaimana kemudian prosesi halal bihalal di dalam ini adanya beberapa jajaran tokoh-tokoh nasional yang memang cukup hadir di sana, dan juga tentu saja yang memang menjadi antusiasme tersendiri di dalam open house ini tidak hanya diisi oleh beberapa tokoh publik ataupun tokoh-tokoh nasional, tetapi juga masyarakat di sini dilibatkan di dalam memeriahkan keceriaan Hari Raya Idul Fitri di tahun 2025 ini. Dan hingga saat ini bagaimana juru kamera saya Andri Panca ini menggambarkan bahwasannya antrian yang berada di depan Istana Merdeka ini masih cukup panjang, dan juga kami sendiri di sini memang tadi sempat bertanya-tanya bahwasannya mereka sangat ingin sekali bisa masuk ke dalam. Nah, untuk itu Hijul, Agita dan juga pemirsa, saya juga mau tanya-tanya kepada masyarakat yang ada di sini, bagaimana kemudian mereka nantinya bagaimana perasaan mereka, ya antusias gaya mereka untuk mengikuti open house ini. Nah, kita coba ya colek salah satu masyarakat yang ada di sini. Halo, selamat siang Kakak. Kakak yang pakai hijab. Dengan Kakak siapa? Anak. Kakak, maaf ya aku nanyanya kehalang pagar. Kakak dari mana? Dari Kedoya, Banjur. Dari Kedoya. Kakak di sini dari jam berapa? Habis sholat Istiqlal sih ke sini langsung. Oh, habis dari Istiqlal langsung ke sini ya Kak ya. Kenapa nih tiba-tiba Kak Ana sendiri di hari Lebaran terbesit untuk mau ikut open house yang diselenggarakan oleh Pak Presiden? Karena nggak pulang kampung, jadi pengen kesini aja. Oh, pengen pulang kampung. Aku nggak pulang kampung, jadi kesini aja. Kakaknya sendiri, ini kira-kira sewaktu mau ada rencana untuk mengikuti open house, ada persiapan sendiri nggak, kayak pengen pakai baju yang bagus atau kayak gimana supaya bisa ketemu Pak Presiden? Nggak ada sih. Memang pengen ketemu aja. Iya, baju lama aja. Kak, harapannya dong Kak dari rangkaian acara open house di Istana Merdeka ini? Harapannya lancar aja, semoga lancar aja. Kalau boleh tahu Kakak kesini sama siapa aja? Sendiri, ini baru ketemu temen. Oh, baru ketemu teman. Oh, kenalan di sini. Aku colek juga lah. Halo Kakak, dengan Kakak siapa? Madam aku dong. Lian. Kadian dari mana? Lian. Hah? Lian. Dari Lian. Oh, kalian dari mana Kak? Dari Rawamangun. Dari Rawamangun. Dekat sama kantorku nih Kak. Nah, Kakak kenapa nih mau ikut open house di Istana Merdeka? Nggak ngerencanain sih, cuman niatnya buat sholat Id di Istiqlal doang. Cuman ketemu teman. Oh, Ya udah. jadi ini pertemanan yang ketemu di Istiqlal ya? Iya. Kakak, ini kira-kira ada maksudnya ada ekspektasi khusus gak sih mau open house ketemu Pak Presiden? Nggak ada ekspektasi yang gimana sih. Yang penting kalau rezeki ketemu, kalau enggak ya kan jadi pengalaman ya. Udah jadi pengalaman mampir ke sini. Tapi Kakak kalau boleh tahu, Kakak kan ini dari Istiqlal. Ini kebetulan memang bertiga berbarengan dari Istiqlal ke sini atau gimana? Ketemu di Istiqlal, dari Istiqlal ke sini. Oh, ketemu di Istiqlal, dari Istiqlal langsung ke sini. Iya. Oke deh, semoga nanti bisa ketemu ya sama Pak Presiden. Minal izin wal faizin Kakak. Wah, nih Hijul, Agita dan juga pemirsa, menarik sekali.
sekali ya, ternyata di momen lebaran ada cerita-cerita lucu juga, momen open house di mana masyarakat tadi pertemanan yang tidak disengaja untuk kemudian bertemu dan juga sama-sama mengharapkan bisa bertemu dengan Bapak Presiden. Dan tentunya saya di sini nanti akan terus mengupdate lagi keseruan dan juga antusiasme masyarakat yang berada di depan Istana Merdeka untuk segera masuk mengikuti open house. Sementara demikian. Oke, Syahda, terima kasih informasi langsung. Ini juga tadi mewawancarai salah satu masyarakat, ternyata ketemu di sana ya? Iya, ketemu di sana. Luar biasa ya, Hari Raya Idul Fitri ternyata mempertemukan dua orang yang nggak mudik. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih akan memantau tentunya suasana Hari Raya Idul Fitri dan tetaplah bersama kami di Indonesia Berlebaran.